Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara rohani kita. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Malam ini topik firman Tuhan yang akan memberkati kita semua adalah berkat yang bisa kita dapatkan saat kita memilih untuk melepaskan pengampunan. Jadi mengapa kita harus mengampuni, saudaraku? Selama hidup terlalu banyak situasi-situasi dan person atau orang-orang yang bisa membuat kita tersakiti, yang bisa membuat kita sakit hati atau luka hati, ya. Namun sesungguhnya sakit hati bukanlah pilihan yang tepat untuk kita, saudaraku, lakukan ketika, saudaraku, ada kesempatan atau ada orang-orang yang menimbulkan masalah-masalah ataupun sesuatu yang menyakitkan kita. Karena ketika kita, saudaraku, sakit hati, ya, saudaraku, bahkan ada muncul kemarahan, itu sebenarnya justru menimbulkan masalah baru yang lebih lagi merugikan kita, saudaraku, ya. Kita baca dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 31, 9 sampai 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Itu gitu luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat buruk dari mengidap sakit hati, saudara. Ya, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita. Jadi artinya sakit hati itu sebenarnya menambah masalah yang sudah ada menjadi bertambah ruwet lagi. Itu kalau, saudaraku, kita merespon situasi-situasi yang sangat mungkin merugikan atau tidak enak, saudaraku, bagi hidup kita dengan sakit hati, saudaraku. Ya, dalam Amsal 27 ayat 3 juga dikatakan seperti ini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi menurut firman Tuhan, pasti orang yang membuat, saudaraku, sesamanya sakit hati, itu bukan karena kelebihannya, itu juga bukan karena kecerdasannya, itu bukan karena kejeniusannya. Alkitab katakan itu karena kebodohannya. Lalu firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, saudaraku, ya, batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya, tapi lebih berat dari kedua-duanya, atau baik pun batu ataupun pasir, adalah jikalau kita sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi garis bawahi di hati kita, saudaraku, siapapun yang menyakiti hati kita, saudaraku, dalam hidup ini, sesungguhnya itu bukan karena mereka kehebatannya, bukan karena, saudaraku, kebaikannya, bukan. Itu pasti karena kebodohan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, mengajarkan kita untuk selalu melepaskan pengampunan yang membawa banyak sekali berkat-berkat dalam hidup kita, ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni, itu ada alasannya. Kalau tadi, saudaraku, sakit hati mengakibatkan tulang, saudaraku, sakit, kemudian tubuh merana, saudaraku, jiwa sengsara, saudaraku, ya, tulang-tulang menjadi lemah, mata, tubuh, dan seluruhnya mengidap penyakit, saudaraku. Sebaliknya, saudaraku, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa mengampuni itu, saudaraku, begitu mengandung banyak berkat. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih lanjut lagi, saudaraku, untuk melihat, saudaraku, tentang pengampunan, ya, saya mau sampaikan dulu siapa sebenarnya yang harus kita ampuni dalam hidup ini. Yang pertama, kita perlu sekali mengampuni diri kita sendiri, ya. Saudaraku, dalam hidup ini kerap kali, saudaraku, seseorang dia mengingat tentang dirinya, saudaraku, adalah hal-hal yang pernah terjadi, hal-hal yang buruk, mungkin hal-hal, saudaraku, yang yang tidak layak, atau mungkin, saudaraku, saat berdosa,
Saat melakukan kesalahan yang fatal, saudaraku, seharusnya begini, tapi saya lakukan seperti ini, akhirnya saya menjadi rugi. Harusnya aku tidak membunuh, harusnya aku tidak melakukan ini, tapi karena aku lakukan, jadinya seperti sekarang merugi, atau saudaraku menghadapi masalah hukum atau lain sebagainya, saudaraku ya. Biasanya orang, saudaraku, akan sangat terpuruk ketika dia, saudaraku, melihat dirinya dari sisi kesalahan atau sisi negatif di masa lalunya yang pernah dia perbuat, ya. Jadi, saudaraku, untuk kita tidak, saudaraku, ditekan oleh keadaan itu, dan untuk hidup kita tidak mengalami peristiwa yang buruk, saudaraku, oleh karena kesalahan-kesalahan kita, katakanlah itu sangat fatal di masa lalu, entah apapun itu, entah mungkin merugikan orang, atau mungkin korupsi, atau mungkin, saudaraku, menipu dan lain sebagainya. Saudaraku, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kita harus berdamai dengan hidup kita. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita harus mengampuni, saudara. Bagaimanapun kita buruknya dulu, kita harus mengampuni diri kita, ya, supaya, saudaraku, diri kita punya semangat lagi untuk melihat hari ke depan, ya. Jadi, saudaraku, yang pertama sekali yang harus kita ampuni adalah diri kita. Yang kedua, siapa lagi yang harus kita ampuni, saudaraku? Orang yang bersalah kepada kita, ya. Orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah kamu saling mengampuni, ya. Saudaraku, orang bisa bersalah kepada kita karena juga pasti karena ada sesuatu masalah. Dalam hal tersebut bisa juga kita memang punya kesalahan. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, supaya kita saling mengampuni, ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita, saudaraku, harus melepaskan pengampunan. Apa sih berkatnya kalau saya mengampuni diri saya yang banyak kesalahan, yang banyak ketidaklayakan, yang rasanya terhukum, yang rasanya, aduh, saudaraku, ketika mengingat kesalahan-kesalahan itu kita merasa sangat tidak layak. Kenapa aku harus mengampuni? Apa berkatnya? Nanti kita lihat. Tetapi, saudaraku, kita perlu mengampuni diri kita. Yang kedua, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selanjutnya, siapa lagi yang harus kita ampuni? Yang menyakiti kita. Orang bisa menyakiti kita, saudaraku, ya, belum tentu karena kita salah, ya. Orang bisa menyakiti kita karena, saudaraku, pengaruh orang lain, karena fitnahan, karena berita-berita burung, berita yang tidak benar, saudaraku, ya, atau apapun, saudaraku, mempengaruhi sehingga orang bisa menyakiti kita, ya. Belum tentu senantiasa kita karena kita bersalah, saudaraku, ya. Tetapi firman Tuhan juga berkata supaya kita tetap melepaskan pengampunan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Tuhan berkata juga, ampunilah musuhmu. Tuhan juga menyuruh kita mengampuni musuh kita, ya. Mungkin ada momen-momen di masa hari-hari yang lalu, saudaraku, di satu-satu waktu, saudaraku, kita akhirnya, saudaraku, punya musuh atau bermusuhan, ya. Orang tersebut, saudaraku, menaruh sakit hati atau dendam amarah kepada kita, dan sebaliknya kita juga, sehingga terjadi perpecahan dan terjadi permusuhan. Tapi, saudaraku, jalan keluar dari Tuhan, saudaraku, ampunilah musuhmu, ya. Saudaraku, kalau secara manusia ini memang terkadang orang, saudaraku, berkata, saya belum bisa, saya tidak sanggup, dia terlalu menyakitkan, dia yang salah, ya. Bagaimana bisa saya harus mengampuni? Hatiku sudah terlalu terluka, saya sudah terlalu disakiti. Bukan saya yang salah, ya. Atau mungkin saya tidak mampu, saya belum mampu karena saya masih manusia biasa. Saudaraku, hal itu adalah wajar. Tapi ketika kita tahu dari firman Tuhan, banyaknya untung, banyaknya berkat yang kita terima kalau kita mau melepaskan pengampunan, tidak sebanding dengan, saudaraku, tindakan kita untuk mengampuni. Berkat yang kita terima itu jauh lebih luar biasa daripada tindakan kita itu sendiri untuk melepaskan pengampunan. Sebaliknya, tadi di awal saya katakan, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ketika seseorang mengidap sakit hati, itu menjadi pintu lebar untuk masalah-masalah yang jauh lebih serius. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita secara fisik. Ya, saudaraku, ya. Para dokter pun tahu itu, saudaraku, ya.
Sakit hati itu mengakibatkan membuka pintu kepada banyak penyakit, saudara. Ya, makanya Tuhan berkata, ampuni, bahkan Tuhan menyuruh musuhmu pun ampuni. Ya, nah saudaraku, saat ini kita mau melihat apa sih berkat yang kuterima dan mengapa saya harus mengampuni. Yang pertama, saudaraku, ya, alasannya kita harus mengampuni dan berkat apa yang kita terima ketika kita mau mengampuni. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 6 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Sekali lagi saya baca. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara, jadi ini salah satu alasan yang sangat mendasar. Mengapa kita manusia-manusia, mengapa kita, saudaraku, sebagai manusia harus melepaskan pengampunan. Hubungannya dengan nasib kita sampai kepada kekekalan. Ya, karena saudaraku, kita tahu bahwa kita bukan makhluk yang sementara. Yang sebentar setelah di dunia ini selesai, nanti ketahuan nantilah. Sesuatu yang penting sudah mati, ya sudah. Bukan. Justru hidup kita di dunia ini adalah perjalanan menuju kekekalan. Ya, kita tetap makhluk kekal. Hanya kita dengan fisik dan badan ini, kita sementara waktu tinggal di dunia. Tapi kitanya sendiri adalah makhluk yang kekal. Dan apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan kekekalan kita kelak setelah meninggalkan tubuh ini. Ya, saudaraku, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa setelah kematian seseorang, dia akan menghadapi hari penghakiman. Ya, saudaraku, hari penghakiman itulah yang menentukan seseorang akan ke sorga diterima atau kelak akan masuk ke dalam hukuman kekal sampai selama-lamanya. Di sorga itu kekal, di neraka juga itu kekal. Jadi saudaraku, untuk kita bisa diterima Tuhan, syarat mutlaknya kita harus beroleh pengampunan Tuhan. Tanpa kita diampuni, impossible. Mustahil kita bisa diterima Tuhan tanpa pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberi syaratnya, supaya aku mengampunimu, syaratnya, ampuni juga orang yang bersalah kepadamu. Ya, di dalam Matius 18 dikatakan, saudara, ada perbandingan kesalahan kita, kesalahan orang kepada kita dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Perbandingannya 100 dinar, saudaraku, dibanding dengan 10.000 talenta. Sekitar 60 juta, saudaraku, perbandingannya. Utang orang kepada kita 100.000, utang kita kepada Tuhan puluhan juta. Ya, saudaraku, bagaimana tidak? Kita, saudaraku, Alkitab katakan, kita ini sudah mengidap loh kesalahan atau dosa, bukan tidak hanya dosa kita, saudara. Ya, Alkitab katakan kita juga sudah mengidap dosa orang-orang yang menurunkan kita. Ya, firman Tuhan katakan sampai kepada keturunan ketiga, sampai kepada keturunan keempat. Berarti 4 keturunan yang menurunkan kita juga. Akibat dan benih dosanya juga sudah ada di dalam kita, saudara. Ya, jadi tanpa kita berdosa pun kita sudah ada di dalam dosa. Tanpa kita melakukan tindakan dosa. Bayangkan itu. Ya, dan kemudian dari kecil sampai kita telah meninggalkan dunia ini, satu hari aja berapa banyak dosa kita. Maka kita katakan dosa seseorang itu kepada kita sebenarnya cuma 100 dinar. Sedangkan saudaraku, dosa kita kepada Tuhan, saudaraku, 10.000 talenta. Perbandingannya puluhan di atas 50 juta, saudaraku, perbandingannya. Dinar, 50 juta dinar. Sedangkan dosa orang itu, saudaraku, dia tidak, saudaraku, seperti kita dosa kita kepada Tuhan. Ya, akibat dosa kita kepada Tuhan lah makanya ada hukuman kekal. Akibat dosa kita kepada Tuhan lah makanya Tuhan harus mati demi kita, memberikan nyawanya, mau disiksa dan mau disalibkan untuk memikul dan menanggung dosa kita. Dan saudaraku, dia menyediakan pengampunan bagi kita dengan limpahnya
Tuhan menyediakan pengampunan bagi kita. Tetapi dia berikan syarat. Jikalau kau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kesalahan orang, berkatnya bagi kita, dosa kita, baik itu dosa dari yang menurunkan kita, saudara, keturunan ketiga keempat, saudaraku, baik dosa kita mulai dari kita tahu berbuat dosa sampai kita, saudaraku, ini meninggalkan dunia ini. Tuhan janji, kalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga, Tuhan pun akan mengampunimu. Ya, wow, haleluya, luar biasa. Saudaraku, apa sih berkatnya kalau kita senantiasa beroleh pengampunan dari Tuhan? Ini luar biasa, saudara. Ya, ketika kita diampuni, saudaraku, Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, terbuka. Dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudaraku, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, dan bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, sehingga dia tidak mendengar segala doa dan permohonanmu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan ialah segala dosa dan kejahatanmu. Tetapi ketika kita mau mengampuni orang